Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ialah yaumil qiyamah. Sebelumnya para ummahat, al-huda sister dan teman-teman yang lainnya, terima kasih banyak atas perhatiannya dan hadir pada majelis ini. Juga sebelumnya saya katakan maaf atas ketergangguan dan keterlambatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan menuntut ilmu agama ini sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membahas tentang al-ma'asi tud'iful qalb. Yuk, ente dengar pakai Zoom, yuk. Coba ya, suara masuk nggak? Ente dengar pakai Zoom, masuk suara. Ente pantau pakai Zoom suara. Wal ma'asi tud'iful qulub. Maksiat itu melemahkan hati. Ini pembahasan yang akan kita bahas. Wa minha wa huwa min akhwafiha 'ala al-'abd anna tud'ifu al-qalb an iradatihi wa taqwa iradatul ma'siyah wa tad'afu iradatu taubah syai'an fa syai'an ila an tansalikh min qalbi iradatu taubah wal bikulliyah falau mata nisfuhu lama taba ila Allah wa ya'ti min al-istighfar wa taubatul kadzdzabin bilisan bisyai'in katsir fa qalbu ma'qudun bil ma'siyah musirun 'alaiha 'azimun 'ala mawaqitiha mata amkanah wa hadha min a'dhami amradil aqrabiha ila al-halak. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dampak yang paling dikhawatirkan di antara dampak-dampak yang terbesar dari maksiat adalah maksiat itu melemahkan hati. Sehingga melemahkan dari keinginan untuk berbuat baik, keinginan dan kekuatan yang mendorong untuk melakukan amal soleh. Ketika maksiat itu melemahkan keinginan untuk beramal soleh, maka dia akan melemahkan atau dia akan memperkuat keinginan maksiat. Ini keharusan dan ini kebanyakannya seperti ini. Jika orang melakukan kemaksiatan, maka lemah kemampuan dia untuk beramal soleh karena lemah hatinya, lemah keinginannya, lemah tekadnya, lemah semangatnya, lemas. Tidak ada kemampuan untuk bisa beramal soleh dan berazam dan bertekad untuk bisa melakukan amal soleh. Tetapi bahkan yang menguat pada dirinya adalah kemaksiatan. Kesukaan kepada kemaksiatan, kecintaan kepada kemaksiatan, keinginan kepada kemaksiatan, bahkan berkeinginan kuat untuk melakukan kemaksiatan. Ini salah satu dampak daripada melakukan dosa. Dia tidak akan mampu untuk bangun sholat subuhnya, tapi dia mampu untuk bergadang sepanjang malam, berfoya-foya dengan teman-teman. Dia tidak akan mampu ketika dia untuk sholat malam, bangun malam, zikir kepada Allah, tidak mampu. Tapi dia mampu untuk melakukan sesuatu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah.
Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, penyakit ini termasuk penyakit yang sangat mengerikan. Semangat untuk maksiat dan lemah untuk taat. Karena asal daripada ketaatan itu letaknya di hati. Jika hati memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan ketaatan, maka akan dia lakukan ketaatan tadi sesuai dengan keinginan hati. Tapi ketika keinginan ini lemah, yang kuatnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Tad'afu iradatut taubah. Lemah keinginan dia bertaubat. Syai'an fa syai'an. Sedikit demi sedikit hilang di dalam hatinya merasa berdosa dan harus bertobat. Enggak. Bahkan sedikit demi sedikit masuk ke dalam hatinya, dosa itu menjadi sebuah kekuatan dan keinginan dan kelezatan bagi dirinya. Ila an tansalih min qalbi iradatut taubah bikulliyah. Sampai hilang di dalam dirinya perasaan mau taubat itu. Hilang. Karena nggak ada lagi kekuatan. Coba bayangkan, betapa banyak orang yang tidak mampu puasa Ramadan. Dengan fisik yang kuat, dengan badan yang besar, laki-laki. Tapi jam 8 pagi, jam 7 pagi dia sudah makan. Apakah fisiknya lemah? Bukan. Keinginan hatinya yang lemah untuk taat kepada Allah. Betapa banyak orang tidak mampu ketika bangun sholat subuh berjamaah ke masjid. Tidak mampu. Tapi ketika untuk dunia, untuk membuka tokonya, untuk usahanya, untuk bisnisnya, untuk pekerjaannya, dia siap walaupun tidak tidur semalaman hari. Kenapa ketika dunia dia siap, dia kuat, dia mampu, tapi kenapa ketika agama nggak ada keinginan itu? Faktornya adalah lemahnya hati. Lemahnya hati akan mengantarkan kepada lemah keinginan akan mengantarkan kepada lemahnya amal mengantarkan pada lemahnya iman akan mengantarkan kepada dosa dan maksiat yang terus menumpuk dan menambah. Walau mata nisfu lama taba ila Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini, ya, bahkan seandainya separuh dirinya meninggal, dia tidak akan bertobat kepada Allah. Ya Rabb, nas'alallah. Kalau seandainya dia sudah koma pun, kalau seandainya dia sudah setengah badannya ini meninggal, stroke umpamanya, betul-betul kematian di depan matanya, karena hatinya sudah melemah dari taubat kepada Allah, nggak ada keinginan bertobat kepada Allah. Bukankah itu penyakit yang berbahaya? Sudah di hujung hayat, kalau seandainya setengah jiwanya mati, setengah fisiknya mati, dan dia masih dikasih hidup setengahnya oleh Allah, tetap tidak ada pikiran dalam dirinya untuk bertobat kepada Allah. Itu penyakit hati yang besar. Maka kata Ibnu Qayyim, fayati minal istighfar wa taubal kadzabin wa lisan bisyai'in katsir. Kalau seandainya yang dilakukan hanya beristighfar atau bertobat secara lisan, seperti halnya para pendusta. Kalau dia istighfar lisan saja. Hatinya nggak pernah menyesal. Bahkan hatinya berkeinginan untuk melakukan lagi. Mulutnya mengatakan astagfirullah. Lisannya mengatakan astagfirullah. Tapi ini semua adalah taubatnya orang-orang yang dusta. Hati dia tetap berkeinginan dan berjanji untuk melakukan maksiat. Musirun alaih. Bahkan dia terus ingin melakukan kemaksiatan. Azimun ala muwaqatiha min amkaniha. Bahkan dia bertekad untuk berjanji, menempuh janjinya agar bisa melakukan kemaksiatan dan berjanji bertemu dengan kemaksiatan itu. Ini penyakit yang paling mengerikan dan ini penyakit yang mengantarkan kepada kehancuran. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika di dalam hatinya sudah tidak ada keinginan baik, maka tidak akan pernah berbuat baik. Bahkan seorang ketika di hatinya tidak ada melakukan keinginan baik, tidak mau berkeinginan baik, maka dia akan tumbuh dalam hatinya keinginan untuk berbuat kejelekan. Senang dengan kejelekan, nyaman dengan kejelekan, bosan dengan kebaikan, lemah dengan kebaikan, bahkan berat untuk melakukan kebaikan.
Itu semua tanda-tanda hati yang terjangkit penyakit maksiat. Dia nggak mampu untuk sholat yang 5 menit dan berdiri. Tapi dia mampu untuk bermain gym, ngangkat barbel, untuk lari di treadmillnya, dan dia membakar kalorinya, mampu. Tapi untuk sholat, dia nggak mampu. Untuk puasa, dia nggak mampu. Dia mampu untuk membeli barang-barang yang mahal, yang branded, yang dia inginkan. Dia mampu, walaupun dia keluarkan uang yang banyak. Tapi dia nggak mampu untuk bisa mewakafkan atau membelikan hartanya menziarahi Baitullah, untuk pergi haji, untuk pergi umroh. Nggak mampu dia. Atau dia mampu untuk memamerkan kepada teman-temannya bahwasannya dia kaya. Dengan sedekah uangnya, dia berikan kepada orang lain. Tapi apa yang terjadi? Dan ini adalah kejelekan bagi jiwa seorang mukmin. Jangan sampai hati kita menjadi lemah gara-gara kemaksiatan yang kita lakukan. Sehingga yang dilakukan hanya tidur, yang dilakukan hanya melihat HP, yang dilakukan hanya maksiat. Kalau seandainya dia melakukan ketaatan dilakukan dalam keadaan malas. Yura'unan nas. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau seandainya mereka berdiri untuk sholat, mereka pun berdirinya malas-malasan. Yura'unan nas, mereka riak kepada manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalil. Dan seandainya dia sholat, dia enggak mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Nasallallahu salam wa alaihi. Hati-hati dengan racun maksiat yang jika menjangkit kepada hati, hati tadi menjadi lemas, menjadi malas, menjadi berat ibadah. Berikutnya, di antara bahayanya maksiat dan kejelekannya maksiat, dikatakan al-ma'asi tansalihul qalba min istiqbahiha. Maksiat menghapuskan di dalam hati tentang jeleknya dosa dan maksiat tadi. Artinya, orang yang melakukan maksiat dan terus-menerus dalam maksiat tersebut, dia tidak akan pernah melihat lagi maksiat tadi jelek. Dia tidak akan pernah lagi maksiat itu buruk. Bahkan hilang dalam hatinya tentang kehinaan dan kerendahan maksiat. Berubah. Maksiat itu menjadi kehebatan, menjadi prestasi, menjadi kesombongan, menjadi keangkuhan, menjadi kebanggaan. Karena hatinya sudah terbalik. Yang harusnya kemaksiatan di dalam hatinya itu merupakan kehinaan yang dia benci. Atau kemaksiatan merupakan sesuatu yang harusnya dia malu kalau diketahuan orang. Ini terbalik. Dia bangga dengan maksiatnya dan dipertontonkan pada orang lain. Ini termasuk kejelekan yang ada. Maka kata Ibnu Qayyim, di antara sebab-sebab maksiat adalah maksiat menyebabkan hati tidak lagi menganggapnya sebagai perkara yang buruk. Hati sudah tidak menganggap dosa sebagai perkara yang buruk. Hati sudah tidak menganggap lagi dosa dan jelek homoseksual. Hati sudah tidak menganggap dosa dan jelek selingkuh, berzina. Hati sudah tidak menganggap jelek minum khamar. Hati sudah tidak menganggap jelek berpakaian yang tidak senonoh, tidak pantas depan orang lain. Hati sudah tidak menganggap itu jelek, menganggap itu biasa. Bahkan berbalik menganggap itu sebuah kebaikan dan menganggap itu sebuah kebanggaan. Kata Ibnu Qayyim, wa minha an yansadikhu min qalbi istiqbahwa fatasiru lahu adah. Ketika di dalam hati tadi tidak ada rasa bahwasannya maksiat itu hina dan jelek, maka maksiat tadi terus dia lakukan. Karena di dalam hatinya nggak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi menganggap itu jelek, tidak lagi menganggap itu hina, tidak lagi menganggap itu dosa, biasa. Sehingga maksiat dan dosa menjadi biasa bagi diri. Fala yastaqbih minhu min nafsi ru'yatin nas. Bahkan dia nggak menganggap jelek walaupun manusia menganggap itu jelek. Walau kullah wala kalamuhum fihim. Dia nggak peduli walaupun manusia membicarakan.
Contoh, dulu, sebelum tahun-tahun 2010, atau sebelum tahun itu, tahun awal-awal 2000-an, bahkan tahun 99, tahun 80-an, aib, jelek, jika seorang itu memasang tato dalam tubuhnya. Dan itu di kalangan umum jelek. Menunjukkan tidak baik, orang bertato itu adalah preman, orang yang nggak punya cita-cita hidup. Tapi lama-kelamaan berubah sekarang. Orang yang bertato dianggap hebat, dipuja, dianggap prestasi, dianggap bangga. Padahal Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya orang yang bertato dan menato itu finnar. Orang yang minta ditato dan menato itu di neraka, kata Rasul. Karena itu berubah ciptaan Allah. Menganggap jelek lagi sebuah dosa, bahkan menganggap indah sebuah dosa tadi. Maka dia akan senang dengan dosa itu, dan dia ulang-ulang dosa itu, dan sama sekali dalam hati tidak terbetik tentang kesalahan dosa itu. Walaupun manusia menganggap dia hina, tapi dia sudah menganggap dosa itu baik. Walaupun manusia sudah menganggap itu jelek, dia nggak peduli. Subhanallah, betapa banyak orang seperti ini. Nggak peduli dengan dosanya. Terang-terangan dia cerita kepada teman-temannya, aku punya pacar baru, padahal dia punya suami atau punya istri. Terang-terangan dia mengumumkan kepada orang lain, aku sedang berjalan dengan orang lain yang sedang kudekati, padahal dia sudah punya pasangan yang resmi. Nggak malu. Berbalik hatinya. Yang harusnya dia tutupi, yang harusnya dia malu, yang harusnya dia tidak tampakkan kepada orang lain, Allah balikkan hati. Bahkan dia bangga. Aku sekarang dapat pacar baru. Aku sekarang dapat pasangan baru. Aku sekarang sedang berjalan dengan orang yang baru. Walaupun dia masih punya suami atau punya istri. Subhanallah. Berbalik dirinya. Perhatikan. Jika di dalam hati itu masih malu dengan dosa, jika di dalam hati itu masih menganggap dosa itu adalah kejelekan dan aib, maka dia akan menutupi dosanya. Dia lakukan mungkin tetap, tapi tidak dipertontonkan di hadapan orang lain. Dia lakukan mungkin tetap, tapi dia tetap merasa jangan sampai ada yang tahu. Yang seperti ini jauh lebih baik dibanding orang yang melakukan dosa dan Allah balikkan hatinya, dianggap dosa adalah sebuah kebanggaan. Fayan salih qalb, dihilangkan dalam hatinya, merasa jelek dalam dosa. Wa hada 'inda arbabil fusuq wa huwa ghayatut tahattuk wa tamamul laddah. Bahkan di sisi orang-orang yang melakukan fasik, dosa dan permaksiatan itu, mereka anggap celaan tadi, perhatian orang itu semua dinikmati sebagai keindahan. Aku hebat, aku keren, aku gaul, padahal dia sedang jelek. Dan dia bangga. Bangga dia ketika seperti itu. Masyaallah, salam. Maaf, saya mau contohkan lagi. Mungkin ini di negeri kita dan pandangan saya. Dan ini umumnya pandangan kita dulu di Indonesia. Kalau ada anak-anak gadis duduk di depan kafe sambil merokok, itu di tahun-tahun 90-an aib. Di awal-awal tahun 2000-an jelek. Perempuan apa itu? Terutama kita di negeri timur Indonesia, ya, di daerah-daerah kita, aib. Tapi sekarang mulai bergeser. Seolah-olah perempuan-perempuan yang duduk di kafe sambil dengar musik, sambil bertawar tertiwi dengan teman-temannya, sambil menghisap rokok, lalu di badannya bertato, dia adalah orang yang paling modern. Dia orang yang paling style, paling bergaya, paling hebat, paling percaya diri. Siapa yang menghias ini semua? Syaitan. Syaitan yang menghias ini semua. Apakah baik bagi seorang wanita menampakkan kekasaran dalam dirinya? Apakah baik bagi seorang wanita menampakkan tentang sifat-sifat yang tidak pantas bagi wanita? Tidak baik. Kekasaran, keangkuhan, kesombongan, kemaksiatan, dosa, menunjukkan keliaran, itu semua bukan kebaikan, itu kehinaan. Dan jiwa yang suci mengerti itu. Tetapi jiwa yang telah dirubah, yang telah kotor,
menganggap dosa itu adalah kebanggaan. Apa yang terjadi kalau dosa itu menjadi kebanggaan bagi diri dia? Dia tidak akan pernah meninggalkan sesuatu yang menjadi kebanggaannya. Dia tidak akan menahan dirinya untuk melakukan sesuatu yang dia banggakan. Bahkan dia terus berusaha untuk melakukan yang telah menjadi kebanggaan dirinya. Mungkin tadinya dia cuma hanya tato satu, tapi karena dia bangga dengan tato, dia tambah tatonya. Dia tambah tatonya. Semakin banyak tatonya, semakin bangga, semakin hebat, semakin keren. Sampai dia muka dan wajahnya dia tatokan. Padahal orang yang jiwanya suci mengerti itu adalah jelek. Maaf. Begitu juga sebagian wanita. Ketika dia berpakaian minim, semakin dia pendekkan. Semakin dia nampakkan dadanya, maaf. Semakin percaya diri seolah-olah semua orang melihat dia. Ini kata Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan apa? Dia merasa itu adalah puncak kenikmatan. Semua manusia memperhatikan dia, melihat dia. Dia bangga dengan itu. Padahal dia sedang menghinakan dirinya. Kenapa? Karena manusia akan memandangmu dengan sebelah mata. Mereka melihatmu, betul. Mereka memandangmu sekarang, iya. Ketika pandangan mata mereka menghadap kepada dirimu, mungkin mata mereka memandang dirimu, tapi hati mereka sedang menghinakan dirimu. Menilai dirimu dengan nilai-nilai yang tidak baik. Tapi syaitan menghias-hiasi. Maksiat menghilangkan di dalam hati tentang jelek dan aibnya maksiat. Sehingga dia menganggap kemaksiatan itu tidak jelek lagi, kecuali kebanggaan bagi dirinya. Nasallallahu salam wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tutupi dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tidak berbangga dengan dosa. Nasallallahu. Baca lagi lanjutnya. Hada darbu minan nas la yu'afu. Kata Ibnu Qayyim sebelumnya, hatta yaftakhir ahadun bil ma'siyah, sampai sebagian mereka bangga dengan maksiat. Wa yuhadditsu biha man lam ya'lam annahu amalah. Dia cerita kepada orang yang enggak tahu kalau dia melakukan maksiat. Dia cerita sama temennya. Aku sekarang dapat cowok baru, lebih ganteng. Padahal temennya tahu kalau dia ini udah punya suami. Mana cowoknya, dilihatin. Bangga dia. Punya gebetan baru, bangga. Malu kamu harusnya. Bagaimana kamu bisa bangga dengan dosamu? Itu kejelekan, itu aib, itu pengkhianatan, itu kerendahan diri. Kehormatan seorang wanita tidak seperti itu. Kehormatan seorang wanita ada pada keluarganya, ada pada kemaluannya, ada pada dirinya, ada pada anak-anaknya. Semakin dia menjaga dirinya dan kehormatannya, semakin terhormat dia wanita. Tapi semakin dia berkhianat, semakin hina, semakin rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, sampai dia bangga dan dia mengabarkan kepada orang lain yang enggak tahu kalau dia melakukan dosa, fayaqulu fulan amiltu kadza wa kadza. Fulan, aku tadi melakukan ini, aku melakukan ini, aku melakukan ini. Nasallallahu salam. Kenapa dia bisa menceritakannya? Karena dia senang dengan maksiat. Orang itu menceritakan sesuatu yang biasanya dia senangi. Orang itu membanggakan sesuatu yang biasanya dia senangi. Bayangkan, kalau sudah maksiat itu dia senangi, dia ceritakan. Mungkinkah sesuatu yang dia senangi ini mudah dia tinggalkan? Ataukah sesuatu yang dia senangi tambah sulit dia tinggalkan? Tambah sulit. Maka ketika orang sudah pada posisi ini, kemaksiatan menjadi kebanggaan, kemaksiatan menjadi kesenangan, kemaksiatan menjadi kehormatan bagi dirinya, sulit bagi dia bertobat kepada Allah kecuali Allah yang berikan hidayah kepada dia. Berbeda dengan orang yang kemaksiatan itu merupakan aib yang dia sembunyikan, yang dia takut orang lain tahu, dan dia menyesal walaupun dia melakukannya, tapi hatinya penuh dengan penyesalan dan takut. Maka orang seperti ini lebih dekat kepada taubat kepada Allah. Perhatikan berikutnya. Orang semacam ini, kata Ibnu Qayyim, la yu'afun, tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasuddu 'alaihim tariqut taubah, bahkan bisa jadi tertutup bagi dia pintu taubat. Fatughlaq 'alaihim abwabu fi ghalib kama qala Nabi. Bahkan ditutup bagi dia semua pintu-pintu yang umumnya manusia bisa masuk dari pintu kebaikan itu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu ummati mu'afa. Seluruh umatku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
kecuali mujahirin. Maka para sahabat berkata dalam sebuah riwayat, ya Rasulullah, siapa itu mujahirin? Rasul mengatakan mujahirin adalah orang yang melakukan dosa di malam hari. Lalu Allah tutupi dosanya. Kemudian dia kabarkan kepada orang lain bahwasannya tadi malam aku melakukan dosa ini, dan itu. Dia bangga dengan dosanya. Ini namanya mujahirin. Orang yang mujahir, bangga dengan dosa, pamer dengan dosa, mengumbar dosanya, bercerita kepada orang dengan rangka untuk membanggakan dosanya. Orang seperti ini, kullu ummati mu'afa ila mujahirin. Semua umatku dimaafkan kecuali mujahirin. Allah tutup pintu taubat bagi dia. Dan Allah tutup pintu penyesalan darinya. Sehingga tertutuplah pintu ampunan Allah untuk diri dia. Fa innal ijhar, kata Ibnu Qayyim, termasuk perbuatan ijhar adalah ketika Allah bagi seorang hamba, kemudian apa yang menjadi, nanti harus pakai Zoom biar ketahuan suara masuk apa enggak. Astagfirullahaladzim. Afwan, Ustaz, tadi suaranya agak putus-putus memang. Kita lanjutkan lagi. Kullu ummati mu'afa. Seluruh umatku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illa mujahirin. Kecuali orang-orang mujahir. Siapa yang mujahir? Mujahir adalah orang yang Allah telah tutupi dosa-dosanya. Kemudian di pagi harinya dia menceritakan kepada orang lain. Aku melakukan ini dan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menutupi bagi dia pintu-pintu taubat. Dan di antaranya juga setiap kemaksiatan merupakan warisan dari umat-umat yang telah dibinasakan oleh Allah. Seperti homoseksual, ini warisan dari kaum Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut. Mengambil hak orang lain dan tidak menunaikan hak kepada orang lain, ini warisan dari kaumnya Nabi Shu'aib. Sombong di muka bumi dan melakukan kerusakan, ini warisan dari Fir'aun. Ya, merasa besar dan angkuh, ini warisan dari kaumnya Nabi Hud yang mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelaku maksiat labisuna thiyaba ba'dhum hadil umam. Maka pelaku maksiat pun dia telah menggunakan sebagian pakaian umat-umat terdahulu. Sementara mereka adalah musuh-musuh Allah. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Abdullah bin Ahmad dalam kitab Zuhud dari bapaknya, dari Malik bin Dinar, berkata bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi dari para nabi Bani Israel agar mereka mengatakan kepada kaumnya, jangan kalian jangan kalian masuk sebagaimana masuknya musuh-musuh Allah. La talbisu ma labisul a'da'i. Jangan kalian gunakan pakaian-pakaian musuhku. Wala tarkabu marakibu a'da'i. Dan jangan kalian menaiki kendaraan-kendaraan musuhku. Wala tad'amu mata'im a'da'i. Jangan kalian memakan makanan-makanan musuhku. Fatakunu a'da'i kama huwa a'da'i. Maka kamu akan menjadi musuhku sebagaimana mereka telah menjadi musuhku. Ini yang berikutnya juga. Yaitu orang yang mereka melakukan maksiat itu berarti telah menggunakan pakaian kebiasaan umat-umat yang telah Allah berikan azab. Orang yang homoseksual atau mereka yang atau lesbi atau semakna dengan ini telah memakai pakaian kaum Nabi Lut. Orang yang curang dalam timbangan, ini pakaiannya kaum Shu'aib. Orang yang sombong, takabur dan angkuh, ini pakaiannya kaum Fir'aun. Maka orang-orang yang menggunakan pakaian-pakaian kaum tersebut, dia telah menjadi musuh Allah atau bagian dari musuh Allah karena dia telah bersikap dan berpakaian dengan pakaian-pakaian musuh Allah. Di dalam Musnad Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda, "Bu'ithu bisayfi baina yaday sa'ah." Aku diutus dengan pedang dengan kata Rasulullah SAW, Allah mewahyukan kepadaku, nah,
Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat. Sampai hanya Allah semata yang diibadahi. Tidak ada sekutu baginya. Dijadikan rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku. Serta dijadikan kehinaan dan kerendahan atas orang yang menyelisih perintahku. Sungguh, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Orang yang sombong akan dikumpulkan pada Fir'aun. Orang yang angkuh akan dikumpulkan kepada kaumnya Nabi Hud. Orang yang curang dalam berdagang dan berbisnis akan dikumpulkan dengan kaumnya Nabi Syuaib. Orang yang terjatuh dalam kemaksiatan dan dosa, bahkan perzinahan, bahkan homoseksual, dikumpulkan dengan kaumnya Nabi Lut. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan tersebut. Berikutnya, di antara maksiat adalah sababu lihawanil abd, menyebabkan kehinaan pada dirinya. Bagaimana tidak hina? Maaf, apakah ada pelacur yang mulia? Sekaya apapun dia, orang tetap akan menganggap dia rendah dengan perbuatannya itu. Bahkan mungkin laki-laki tidak akan ada yang pernah mau menikahkan dia. Bahkan tidak akan pernah ada anak yang mau mendengar bahwasannya ibunya ada seorang pelacur. Tidak ada. Karena kemaksiatan itu adalah kehinaan. Apakah ada bangga anak yang mengatakan bapakku seorang koruptor, pengambil harta rakyat? Gak ada. Karena kemaksiatan itu adalah kehinaan. Apakah ada orang yang mengatakan dan bangga pada diri dan keluarganya ketika dia menjadi seorang yang mungkin dia menjadi seorang narkotika? Tidak ada. Gak ada orang yang. Maka katanya di sini maksiat itu menyebabkan kehinaan bagi seorang hamba. Wa minha annal ma'siyah sababu lihawanil abdi ala rabbi wa suquti an aini. Maksiat itu sebab hinanya seorang hamba di sisi Allah dan jatuhnya kehormatan dia di hadapan Allah. Berkata Hasan Al-Basri, hanu alai fa'asu. Mereka merendahkan dan mereka menganggap enteng Allah sehingga mereka bermaksiat kepada Allah. Walau azzu alai la'asamahum. Kalau seandainya mereka memuliakan dan menghormati Allah, tentu mereka akan menjaga diri mereka dari maksiat. Bentuk penghormatan, penghargaan, pemuliaan kepada Allah, tidak mau maksiat kepada Allah. Maka bentuk penghinaan, perendahan kepada Allah adalah memaksiatkan perintah-perintah Allah, walaupun dia tahu Allah mendengar dan melihat. Orang yang menghinakan Allah dan merendahkan Allah, Allah akan rendahkan dia. Faidahana al-abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahadun. Jika seorang hamba itu merendahkan, meremehkan Allah, maka Allah tidak akan ada yang bisa memuliakan hamba ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Hajj ayat 18. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan, maka siapa lagi akan memuliakan dia? Allah hinakan di mata manusia. Gak ada kewibawaan di mata manusia. Begitupun seorang ayah. Terkadang seorang ayah ketika melakukan kemaksiatan dan didengar oleh anak dan istrinya, maka kemaksiatan itu menghinakan dirinya dan menjadikan hilang wibawanya. Sehingga dia tidak dimuliakan lagi di keluarganya. Bahkan ketika dia memberitahu kepada anaknya, mengajari anaknya, atau memberikan petuah kepada anaknya, nggak didengar oleh anaknya. Karena telah rendah dan telah jatuh kehormatan ayah yang bermaksiat depan anak-anaknya. Maka dari ini pula, agar seorang itu memiliki kehormatan, kemuliaan, di depan keluarga dan anak-anaknya, jangan dia melakukan maksiat. Maksiat menghilangkan kewibawaan, kehormatan, dan menghinakan diri. Karena dia telah meremehkan Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka pantaslah Allah untuk menjadikan dia orang ini hina. Karena dia telah menghinakan dan meremehkan Allah. Dikatakan lagi di sini, ya, apabila ternyata orang-orang memuliakannya secara lahir. Kalau orang bilang, enggak Ustaz, ada kok yang ketemu sama dia memuliakan, senang, padahal pelaku maksiat. Perhatikan ini. Kalau seandainya ada orang yang memuliakan dia secara zahir, itu pasti karena hajat dan kebutuhan. Atau karena takut dari kejelekannya. Dua ini saja. Bukan karena ketulusan hati dan bukan karena kecintaan.
Bisa jadi pengen dunia, pengen harta, pengen jabatan, pengen kedekatan dengan dia saja hanya karena itu. Orang memuliakan dia. Atau bisa jadi orang karena memuliakan dia karena takut saja. Dia bengis, dia jahat. Jadi orang baik sama dia cuman karena dua faktor. Kalau bukan inginkan dunia, karena takut dari dia. Berbeda dengan orang-orang melakukan ketaatan. Orang-orang melakukan ketaatan dan amal soleh akan tumbuh di hati manusia mencintainya, menghormatinya, menghargainya. Karena dia selama ini mencintai Allah, menghormati Allah, dan memuliakan Allah. Maka Allah berikan balasan yang lebih baik untuk dia. Ya, dikatakan lagi di sini, minha, dan diantaranya, annal abd la yazalu yartakibu dzamb hatta yahunu alaihi wa yasghur fi qalbih. Seorang hamba akan terus-menerus dikuasai dengan dosa dan ditunggangi oleh dosa sampai dia menganggap itu rendah, kecil dan hina dalam hatinya. Atau hatta yahuna alaihi, sampai dia menganggap berbuat dosa itu gak apa-apa. Atau mengecil dalam hatinya tentang dosa besar, gak masalah. Dan ini tanda-tanda kehancuran. Fa inna dzamba kullama saghara fi 'ainil 'abdi 'azuma 'indallah. Karena dosa semakin hina atau dosa itu semakin diremehkan di mata seorang hamba, maka dosa itu semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala dalam hadis Ibnu Mas'ud, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabal yakhafu an yaqa alayh. Fa innal fajir yara dhunubahu kadzubabi waqa'a ala anfi. Fa qala bi hakadha fatar. Dalam hadis yang sahih riwayatkan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya orang beriman itu melihat dosa-dosanya bagaikan dia di bawah kaki gunung dan khawatir gunung itu jatuh ke kepalanya. Adapun orang yang fajir, pelaku dosa dan maksiat, mereka menganggap dosa-dosa mereka bagaikan lalat yang ada di hidung mereka, lalu mereka hilangkan, mereka usir. Seolah-olah mengecilkan. Ini bahaya. Orang yang melakukan maksiat akan mendapatkan dua. Yang pertama, orang akan merendahkan dia, tidak menghargainya. Yang kedua, dia akan merendahkan dan tidak menghargai pahala. Sehingga dia nggak peduli dapat pahala atau tidak. Ketika diberikan motivasi tentang kamu akan dapat pahala ini, kamu akan dapat pahala ini, nggak peduli. Karena dia sudah menganggap remeh pahala dan dosa tadi. Sampai kalau kita katakan kalau seandainya kalau kau amalkan ini, kau akan dihapuskan dosamu sejuta dosamu. Ringan di hati dia, seolah-olah nggak ada masalah. Artinya tidak terbetik hati dia melakukan kebaikan tadi. Walaupun dia telah mendengar kebaikan itu. Maka ini yang dikatakan bahwasannya orang yang melakukan maksiat dan dosa, dia meremehkan orang yang meremehkan pahala Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang meremehkan pahala Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang tidak akan termotivasi dengan ibadah kepada Allah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Sehingga ketika dimotivasi dengan pahala-pahala akhirat tidak terbetik hatinya. Tapi ketika termotivasi dengan dunia dia langsung menggerakkannya. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, asy-syu'umud dzunub, kesialan dalam dosa. Wa inna ghairahu minan nas dawabun ya'udu ala su'umud dzunubi yahtariku huwa ghairu bisyu'umid dzunumi wa dzulum. Di antara dampak maksiat, selain pelaku maksiat juga terkena kesialan dosa, baik dari kalangan manusia maupun hewan ternak. Pelaku maksiat tadi dan yang berada di sekitarnya akan terbakar oleh kesialan dosa dan kezoliman. Artinya, kemaksiatan menyebabkan itu kesialan dalam hidupnya. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari, la tamutu fi waqriha min dzulmiz zalim.
Berkata Abi Hurairah, sesungguhnya burung hubara, burung yang paling panjang lehernya, bisa mati dalam sarangnya disebabkan kezoliman orang yang zolim. Ya. Berkata Mujahid, innal bahaim tal'anu asah bani Adam idza istaddatis sanah atau amsakil matar wa taqulu hada bisu'i min ma'siyah bani Adam. Sesungguhnya hewan ternak melaknat pelaku maksiat dari Bani Adam ketika dalam tahun itu tidak ada air atau tidak turun hujan. Paceklik. Maka para hewan-hewan mengatakan, ini semua disebabkan kesialan kemaksiatan Bani Adam. Dikarenakan kemaksiatan datang wabah. Dikarenakan kemaksiatan mungkin jadinya kerugian. Dikarenakan kemaksiatan terbakarnya toko. Di antara kemaksiatan datangnya penyakit. Di antara kemaksiatan mungkin juga bisa datang gempa bumi, azab Allah. Bukankah ini semua kesialan? Sebab pelaku maksiat. Berkata Ikrimah rahimahullah ta'ala, binatang-binatang melata dan serangga-serangga di bumi sampai kumbang dan kalajengking berkata, kami terhalang dari hujan disebabkan dosa anak Adam. Fala yakfi iqabu danbi hatta yaba'u bila'natin man la danbalah. Maka pelaku maksiat tidak hanya mendapatkan hukuman dari dosanya, tapi juga mendapatkan laknat dari orang-orang yang tidak berdosa. Allah musta'an. Maksiat menyebabkan seorang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan sial. Mungkin sial dalam usahanya, mungkin hancur dalam rizkinya, mungkin hancur dalam rumah tangganya, mungkin hancur dalam perusahaannya. Yang jelas kemaksiatan itu merugikan. Berikutnya, berkata Imam Qayyim, ma'asi turisudzil. Maksiat mewariskan kerendahan. Kalau tadi hina, dia nggak dihargai orang. Kalau ini dia dihinakan orang. Kalau tadi maksiat menyebabkan hilang penghargaan orang pada dia. Kalau sekarang maksiat menyebabkan kerendahan, kehinaan. Wa minha anna al-ma'siyat turithu ad-dhil wa labud fa innal 'izza kullu 'izza fi ta'atillah. Orang yang melakukan maksiat akan mewariskan kerendahan. Dan itu pasti terjadi karena kemuliaan itu, segala kemuliaan adalah ada pada taat kepada Allah. Allah berfirman, "Man kana yuridul haya wa kana yuridul 'izzah walillahi 'izzatu jami'a." Barang siapa yang ingin dia dihormati, kemuliaan, maka kemuliaan dan kehormatan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan dan kehormatan itu fayutlabu bi ta'atillah, dapat digapai dengan taat kepada Allah. Fa innahu la yajidu illa fi ta'ati, dan enggak mungkin didapati kecuali dengan bertaat kepada Allah. Wa kana min du'a ba'dus salaf, bahkan sebagian salaf berdoa, Allahumma a'izzati bi ta'atik, ya Allah muliakan aku dengan ketaatan padamu, wa la tudullini bi ma'siyatik, jangan kau hinakan aku dengan maksiat padamu. Berkata Hasan Al-Basri, innahum in taqat bihimul baghal ham lajat bihimur baradil inna dilu ma'siyah yufariqu qulubahum ay aballahu illa an yubaddila asah. Ya, dikatakan di sini maksiat. Al-Hasan berkata, meskipun hentakan kaki balik-balik, bighal itu hewan antara kuda dan himar. Meskipun hentak kaki bighal mereka mengeluarkan suara gemencing dan kuda-kuda mereka berlari kencang, namun kehinaan maksiat tetap bersarang di hati mereka. Allah pasti menghinakan orang-orang mendurhakainya. Allah musta'an. Ini berikutnya, maksiat menjadikan kehinaan di mata orang lain. Walaupun kita punya banyak, kita punya hebat, kita punya macam-macam, tapi orang lain tetap menganggap kita adalah kehinaan. Allah musta'an. Ma'asi tufsidul akal. Berikutnya, maksiat merusak akal. Annal ma'asi tufsidul akal. Maksiat itu merusak akal.
Fa innal aqal nur, sementara akal itu cahaya. Wal ma'siyatu tudfi'un nur aqal labud, maka maksiat akan menutupi cahaya akal. Idza tufiya nur dha'afa wa naqas, jika cahaya di dalam akal ini ditutupi, maka dia akan melemah dan berkurang. Berkata sebagian salaf, ma'asallahu ahadun hatta yaghibu aqlu. Ada seorang tidak pernah maksiat kepada Allah sampai dihilangkan akalnya. Wa hadha dhahir inna la hadarahu uqluhu hajasu. Jelas kalau orangnya seperti ini, jelas kalau seandainya otaknya dikembalikan, tentu dia akan menjaga diri dari maksiat. Fi qabdihi rabb tahta qahri wa muttali' ali fi dari ala basat wal malaikatu syuhud ala nadirin ilai. Ya. Wa wa'idul iman wa yanha wa wa'idul maut wa yanha wa wa'idun nar wa yanha alladhi yafutu bil ma'siyah min khairi dunya akhirah wa ta'aful at'af wa yahsulu min sururi waliddati biha fal yuqaddam ala istihana bidzalika kullu wa istighfafu bi du'a aqal salim. Ya, jadi dunia atau orang yang berakal tidak akan melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat itu akan merusak akalnya. Cara berpikir dia, cara nilai dia, cara dia mengambil keputusan, itu akan hilang bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah. Al-ma'asi tatba'u ala qulubi sahibih. Maksiat dikatakan tatba', menjadikan tabiat bagi pelakunya. Sehingga maksiat itu menjadi tabiat bagi dia, yang nggak bisa dipisahkan. Di antaranya, inna dzunub idza takatsara tabi'a ala qalbi sahibi. Jika dosa itu telah banyak, maka dia akan ditubi ala qalbi sahibi. Dia akan dijadikan tabiat yang jelek. Fakana minal ghafilin, dia akan menjadi orang-orang yang lalai. Sebagaimana Allah berfirman pada surat kama qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun wa dunbu wa ba'da dan. Allah musta'an. Wa danbu ala danbi hatta ya'mal qalb. Berkata Hasan Al-Basri, itu adalah dosa di atas dosa sampai hati itu menjadi buta. Wa ghairuhu lama kasurat dunubuhum wa ma'asi ahatat qalbi qulubihim. Ketika semakin banyak dosa dan maksiat, maka disatukan hati-hati mereka. Wal asal hada, dan asalnya adalah anna qalbu yabda' minal ma'asiyah yasda'. Sesungguhnya wa asal hada fa inna qalb yasda' minal ma'siyah fa in zadat qalba sada' hatta yasiru raunan. Sesungguhnya di dalam hati kemaksiatan itu pertama bagaikan embun. Embun di pagi hari di depan kaca, kayak begitu. Tapi kalau dia terus maksiat, embunnya terus bertambah. Lalu nanti datang pasir, datang pasir atau datang debu atau datang yang lain, sehingga dia mengotori hati. Maka dikatakan di sini, hati itu bagaikan soda' minal ma'asi, kaca yang ada embunnya. Kalau ditambah maksiatnya, tambah embun lagi itu kaca, tambah nggak bisa ngelihat, kaca nggak berfungsi lagi. Begitu juga, fayasiru qalbu fi ghaswatil ghalab, fa in hasala dzalika ba'da al-hawa wa basira in kasara fasara a'lahu asfalu, fa in yatawalla 'indahum fa yasuqu indahum. Ya. Maka menegaskan, katanya di sini, peringatan Al-Quran, iman, kematian, dan neraka pun turut mencegah orang berakal dari berbuat kemaksiatan. Ketahuilah, kebaikan dunia maupun akhirat yang dihilangkan seorang akibat melakukan maksiat berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan kesenangan dan kelezatan maksiat tersebut. Apakah pemilik akal yang waras akan meremehkan itu? Ya, maksiat itu merusak akal. Allah musta'an. Maksiat akan menjadikan tabiat bagi pelakunya. Asal masalahnya hati berkarat disebabkan maksiat.
Jika maksiat bertambah, maka karat tadi menjadi penutupan hati. Tutupan tersebut semakin lama semakin bertambah hingga akhirnya hati tertutup, terkunci dan tergembok. Jika hal ini terjadi setelah adanya petunjuk dan pengetahuan, maka hati menjadi terbalik. Bagian atasnya menjadi bagian bawah. Pada saat itu musuhnya akan menguasai dan menggiringnya sesuka hati. Allah musta'an. Ini dosa akan menjadikan maksiat. Nanti setelahnya kita akan bahas ini yang panjang sedikit. Dosa itu mendatangkan laknat. Dan dosa apa saja yang dilaknat nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Dosa itu mendatangkan laknat. Kalau begitu apa itu laknat? Dan siapa saja terlaknat? Dan bagaimana laknat Allah Subhanahu wa taala? Ini insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mungkin bagi teman-teman yang bertanya dipersilahkan. Ya, jazakumullah khairan Ustadz untuk materinya. Masya Allah, alhamdulillah meskipun ada kendala tapi pelajaran bisa diselesaikan dengan lancar, alhamdulillah, dan semoga kita bisa mendapatkan faedah dari yang Ustadz sampaikan. Baik teman-teman, jika ada yang ingin bertanya dipersilakan bisa bertanya langsung ataupun juga bisa ditulis di grup Skype ataupun di Zoom. Ya, baik Ustadz, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Saya izin bacakan Ustadz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dari semua poin akibat maksiat itu, jika orang yang bermaksiat itu sudah bertobat, apakah kondisi tersebut akan segera kembali baik seketika seperti rusak akal atau jadi tabiat atau tidak dihargai dan yang lain-lain? Jadi ketika seseorang itu sudah bertobat, apakah hal itu bisa kembali seperti semula, Ustadz? Demikian pertanyaannya, Ustadz. Jazakumullah khairan. Kalau di mata Allah, selama dia jujur dalam tobatnya, maka Allah akan terima semua tobatnya. Akan Allah hilangkan semua dosanya. Adapun kalau di mata manusia, maka itu perlu perlahan demi perlahan. Bagaikan besi yang berkarat. Ketika kita membersihkan besi yang berkarat, apakah tiba-tiba langsung bersih? Ataukah perlu perlahan-pelan, bertahap demi bertahap, lama-lama dia bersih? Begitu juga kehormatan. Contoh, dia sudah terbiasa dengan pergaulan dengan kalimat kasar, kalimat yang mencela, kalimat-kalimat jelek yang keluar. Tiba-tiba dia bertobat. Sementara selama ini bertahun-tahun dia bergaul dengan orang seperti itu. Dia pindah kepada kelompok yang baru yang tidak pernah mengucapkan itu. Mungkin sesekali akan keluar celutukan kalimat yang kotor yang dulu. Sampai akhirnya dia terbiasa dengan habitat yang baru. Maka ketika ada perubahan ini terkadanglah yang banyak terjadi pertikaian atau banyak terjadi perjuangan dalam dirinya. Intinya, mungkin saja orang yang meninggalkan rokok terus terngiang ingin merokok lagi. Teman gawe parfum dong. Sampai dia betul-betul tidak lagi melakukan dosa. Begitu juga contoh orang yang biasa berzina, naudzubillah, nasallallahu salamu wal afiyah. Dia bertobat dari zinanya, tapi karena zina sudah terjadi kebiasaan dia, mungkin begitu dia bertobat sesekali masih ada keinginan untuk melakukan itu. Sampai betul-betul dia bertobat kepada Allah, menahan dirinya dan berubah dengan keadaan yang baru, dan keadaan baru ini pun menjadi habitat yang baru dan kebiasaan yang baru, maka ketika itulah berubah. Ketika itulah dia akan menjadi kembali sebagaimana mestinya. Jadi kalau ditanya apakah akan kembali? Iya. Tapi mungkin tidak secepat itu. Perlu waktu untuk kita berubah. Tetapi di mata Allah, yang Allah terima adalah taubat kita. Allah alam. Oh ya, barakallahu fiik Ustadz. Alhamdulillah, insya Allah sudah terjawab ya tadi pertanyaan susulan. Jadi insya Allah di mata Allah jika kita sudah bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, Allah akan mengampuni tobat kita insya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini pertanyaan yang Japri, sebentar ya yang di Zoom, sabar sebentar, insya Allah nanti saya bacakan gilirannya. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi Ustadz, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Izin bertanya Ustadz, berkenaan dengan maksiat. Kita tahu bahwa sensitivitas dosa bergantung dari seberapa besar ilmu seseorang. Jadi ketika seseorang bisa saja seorang yang ilmunya sudah tinggi mengatakan bahwa misalkan seperti seperti tabaruj untuk wanita itu di depan umum itu ada hal yang terlarang, tetapi untuk sebagian seseorang bahwa itu ada hal yang biasa karena minimnya ilmu Ustadz. Jadi
Jadi apakah ketika seseorang yang minim ilmu tersebut, maksudnya yang belum belajar, berarti ketika dia melakukan maksiat, apakah apa namanya tadi yang Ustadz sampaikan tentang beberapa poin-poin tentang dampak maksiat itu akan menimpa seseorang yang dia memang belum tahu ilmunya, Ustadz. Jazakumullah khairan. Oke. Ada orang melakukan dosa karena nggak tahu. Saya mau lebih contohkan yang lebih sempurna atau lebih simpel lagi, lebih sederhana lagi. Orang yang berilmu tahu bahwasanya dia nggak boleh salaman dan pegangan dengan perempuan walaupun hanya sekedar salaman saja. Lalu dia nggak mau salaman. Ada perempuan yang nggak tahu, itu biasa aja, cuman salaman, apa salahnya? Nggak berpikir yang lain. Karena ketidaktahuan dia jatuh pada sebuah kesalahan. Yang kesalahan ini tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Karena Rasulullah melarang atau Rasulullah mengatakan ditusuk kepala salah seorang kalian lebih baik daripada kalian menyentuh perempuan yang bukan mahram. Nah, kalau dia nggak tahu dia melakukan dosa itu juga, apakah dia mendapatkan dampak-dampak tadi? Kita katakan bisa jadi dia mendapatkan dampak-dampak tadi kalau dia meremehkan ilmu dan tidak berusaha mencari ilmu. Karena faktor orang nggak berilmu apa sekarang? Kalau faktor nggak berilmunya karena kemalasan diri, fasilitas ada, kemampuan ada, waktu ada, tapi nggak mau belajar, sehingga nggak punya ilmu. Nggak punya ilmunya bukan karena keterbatasan, tapi karena kelemahan dan ketidakmauan dari diri. Maka seperti ini tidak diberikan uzur oleh Allah. Tapi kalau ada orang yang nggak punya ilmu karena memang keterbatasan informasi, nggak ada orang yang ngabarin dia, nggak ada internet, dia hidup sendiri, dia nggak tahu kalau itu dosa. Yang seperti ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimaafi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah musta'an. Seperti itu. Ya, jazakumullah khairan Ustadz, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Zoom. Bismillah, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mohon kiat atau nasihat agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan ketika sedang futur dalam ibadah. Jazakumullah khairan. Pertama, saya nasihatkan doa kepada Allah. Yang kedua, kau cari ibadah yang kau suka. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Kita ketahui bahwasanya ibadah itu tidak selamanya kita harus di masjid, duduk bersila dan baca Quran. Itu ibadah, tanpa kita ragukan. Tapi bukan hanya itu. Ustaz, saya lagi malas, Ustaz. Saya lagi lemah, Ustaz. Oke. Yang kau mau apa? Saya butuh refreshing, Ustaz. Saya butuh santai, saya butuh jalan-jalan. Ya sudah, kau jalan-jalan ziarah ke rumah pamanmu. Kau jalan-jalan ziarah ke rumah keluargamu, ke rumah adikmu, ke rumah kakakmu. Kau jalan-jalan ziarah orang tuamu. Sambil kau jalan-jalan, kau tetap ibadah kepada Allah, ziarah keluargamu. Maka jangan pernah meninggalkan ibadah secara umum atau secara mutlak. Kalau kau malas kepada sebuah ibadah, maka bergantilah dan berpindahlah kepada ibadah yang lain. Dan semuanya adalah ibadah. Contoh lain, mungkin ada orang yang sedang malas atau sedang lemas baca Quran atau sedang lemas puasa. Sedang malas puasa dia. Dia sedang pengen makan. Ya sudah, dia makan saja. Kalau selama itu tidak haram, dia makan. Tapi bagaimana supaya ibadah tetap terjaga, Ustaz? Ya, kau makan, undang orang lain. Ajak makan bersama dirimu. Hari ini ibadahmu adalah memberikan makan orang lain. Dan itu pun ibadah. At'imut ta'am wa afsus salam wa sallu wa nasu niyam tadkhulu jannata bisalam. Sebarkan salam, berikan makan, salatlah ketika manusia tidur, kau masuk surga dengan selamat. Kita harus pintar-pintar memilih ibadah dan berpindah daripada ibadah satu kepada ibadah yang lain untuk tetap menjaga semangat kita beribadah kepada Allah. Ada yang lain, silakan. Oh ya, jazakumullah khairan Ustadz. Afan, soalnya agak putus-putus di tempat Ana. Alhamdulillah. Ini pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Zoom kembali. Bismillah, Assalamualaikum. Mohon pencerahannya atas pola pikir saya yang mungkin berbeda. Saya punya prinsip ketika keluar rumah selalu berpegang pada tuntunan pesan kalau orang Jawa mungkin enggak. Jadi kalau orang Jawa dibilangnya ajining rogo gumantung busono. Jadi maksudnya
apa namanya, kalau diterjemahkan seseorang akan dihargai dari bajunya gitu Ustadz, maksudnya dari pembawaannya mungkin ya. Jadi dari penampilannya. Ya, jadi selalu untuk tetap tampil terbaik ketika keluar rumah. Itu juga akan membawa nama suami kita. Terbaik dalam pengertian saya tampil rapi, sopan, dan enak dipandang. Berdampak dengan berdandan yang menurut saya tidak berlebihan. Bagaimana dengan sikap saya Ustadz? Jazakumullah khairan. Perkataan itu tidak salah secara mutlak. Bahwasannya orang itu tergantung penampilannya. Ya, begini Ibu, seorang akan dihargai sesuai penampilannya. Kita sepakat dengan ini. Lalu bagaimana kita berpenampilan agar kita dihargai? Apakah kita berpenampilan sesuai dengan keinginan orang agar orang menghargai kita? Atau kita berpenampilan sesuai dengan keinginan Allah agar Allah jadikan manusia menghargai kita? Ini poin penting. Kita berpenampilan dengan penampilan agar orang lain suka dan menghargai kita. Jadi standar penampilan kita adalah penghargaan orang lain. Atau kita berpenampilan sesuai dengan kebaikan yang Allah, kebaikan dan syariat Allah sehingga Allah jadikan orang lain menghargai kita. Perempuan berjilbab. Apakah laki-laki tidak menghargainya? Laki-laki tidak akan mengganggunya. Contoh sekarang saya bilang, pakaian kemben yang di bawahnya sarung yang ketat, ya saya seperti kain sarung ya, tapi kain apa itu yang dilipat bagi perempuan-perempuan Jawa yang di bawah dikepat-kepret? Jarik, iya. Ya, lalu pakaian di atasnya itu yang pusarnya agak kelihatan, maaf Ibu, mungkin sebagian seperti itu. Lalu dadanya kelihatan. Ini kan pakaian bangsawan. Apakah itu kita katakan pakaian yang akan menjaga dirinya? Kita bilang tidak. Secara adat, iya. Itu sebuah kehormatan mungkin. Itu sebuah yang dihargai orang. Tapi secara agama, itu nggak boleh melihatkan aurat, dada, perut, pinggul yang betul-betul dinampakkan. Itu tidak menghargai diri kita namanya. Diri kita menjadi tontonan orang lain, dinikmati oleh orang lain, itu tidak menjadikan kita dihargai. Bahkan bisa jadi orang akan menyolek pantat kita. Ma'udzubillah. Maaf kalau saya agak kasar ngomong. Tapi coba kalau perempuan yang pakaiannya jilbab, dia menjaga diri, dia tidak menatapkan auratnya, menampakkan auratnya, itu pasti dijaga, dia dihargai sama orang lain. Jadi ingin saya tegaskan bahwasannya pakaian, penampilan itu standarnya Allah dan Rasul, bukan adat, etika, dan pandangan manusia. Kenapa sekarang kita nggak pakai kemben lagi, Ibu? Padahal kemben itu pakaian kemuliaan. Karena apa? Karena mungkin zaman sekarang sudah tidak dipantaskan lagi bagi orang modern untuk pakai itu. Mungkin acara-acara tertentu mereka pakai. Tetapi secara agama, menampakkan aurat, itu tidak dibenarkan. Allahu a'lam. Allah musta'an. Jadikan agama yang menjadi batasan kita. Allah musta'an. Ya. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menganggap bahwa dosa biasa, misalkan ketika kita melihat sesuatu keburukan dosa, misalkan seperti yang Ustadz sampaikan tadi, yaitu seperti misalkan bertato, karena terbiasa kita melihatnya, akhirnya kita tidak ada rasa untuk mendinai, tidak ada rasa untuk mengingkari Ustadz, mengingkari bahwa orang itu bertato dan bahkan mungkin mengidolakan, misalkan seperti contohnya pemain sepak bola. Nah, kalau seperti itu apakah berarti hati kita itu sudah terkotori dengan noda dosa yang akhirnya kita menganggap itu sudah biasa, Ustadz? Jazakumullah khairan. Perhatikan, barang siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Barang siapa yang tidak mampu dengan tangannya, rubah dengan lisannya. Barang siapa yang tidak mampu rubah dengan lisannya, rubahlah dengan hati, ingkari dengan hatinya. Wadzalika at'aful iman. Kalau kau dengan hatimu, itulah selemah-lemahnya iman. Kalau mengingkari dengan hati, dia hanya mengingkari dengan hati, padahal dia mampu dengan lisan dan tangan, tapi cuma mengingkari dengan hati,
itu sudah dikatakan lemah iman. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak mengingkari walaupun dengan hatinya? Itu menunjukkan ada kesalahan dalam imannya. Orang mukmin dalam kemaksiatan, dia pandang itu adalah sebuah kebencian. Dia nggak suka. Dia nggak mengidolakannya. Karena kalau kau sudah mengidolakan kemaksiatan dan sebagian bentuk dari kemaksiatan, maka kau menyukainya, mengidolakannya. Kalau kau mengidolakan dan menyukai dan membanggakannya, sedikit lagi kau akan melakukannya. Dan itu bahaya bagi kaum muslimin. Allah musta'an. Ya, dan itu nggak boleh. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ini di luar tema. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan niat ana yang sebelumnya ingin banyak-banyak berpuasa di bulan Sya'ban karena ingin menjalankan sunnah Rasulullah SAW, tapi qadarullah sudah sepekan ini saya sakit. Apakah ini merupakan ujian ana dan apakah ana tetap dicatat mendapatkan pahala dari niat puasa tersebut, Ustadz? Jazakumullah khairan. Man hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang ingin melakukan kebaikan dan enggak melakukannya, kata balahu hasanatan kamilah. Ditulis bagi dia kebaikan yang sempurna. Jadi mudah-mudahan pada yang bertanya, yang tidak sempat berpuasa bulan Sya'ban dikarenakan takdir Allah dia mendapatkan sakit, maka mudah-mudahan itu dicatat sebagai pahala Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Iya. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz, mungkin ini seperti sebuah memohon nasihat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya, apakah ini masuk dalam kesombongan jika kita dalam kondisi berada dalam satu lingkungan yang orang-orang di dalam lingkungan yang orang-orangnya menyimpang dalam hal akidahnya, tetapi qadarullah kita memang harus ada di situ, jadi tidak bisa menghindar. Kemudian kita memasang tameng agar kita tidak tertular, dan kemudian kita menganggap bahwa saya tidak mau berdekatan dengan ini karena saya takut dan karena saya takut terfitnah oleh orang tersebut. Akhirnya kita menjauh dan kita merasa saya nggak mau dengan dia gitu. Apakah ini termasuk kesombongan dalam diri kita, Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya. Kita harus tahu definisi sombong yang dari kata Rasulullah SAW, al-kibar batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itu sombong. Tapi menjaga diri agar tidak tertular dari kemaksiatan, syubhat, kesyirikan dari manusia sehingga tidak mau mendekat dari dia, itu bukan kesombongan, tapi itu penjagaan diri. Kita tidak boleh menganggap orang lain lebih rendah dari kita, tidak boleh. Kita tidak boleh menganggap orang lain lebih hina dari kita dan kita lebih suci, tidak boleh. Tapi kita boleh menjaga diri kita, agama kita agar tidak dipengaruhi oleh orang lain. Allah alam. Ya, Ustadz Afwan, mohon dijelaskan bagaimana ya cara kita memisahkan antara orang itu misalkan kita lebih tinggi dari orang itu, mungkin dalam maksudnya di sini karena kita berada di atas manhaj yang benar, sedangkan yang satunya lagi karena berada di di mazhab yang salah. Perhatikan, beda merendahkan kesalahan perbuatan dengan merendahkan orang. Orang itu adalah objek orangnya. Perbuatan itu adalah perbuatannya. Contohnya seorang penzina. Kita yakini pembuatan zina itu adalah rendah, hina perbuatannya. Adapun orangnya, kita tidak perlu menghinakan dan merendahkan dia. Kita doakan dia semoga dia dapatkan hidayah. Tapi kita nggak mau berteman dengan dia karena kita takut terpengaruh dengan sikap-sikapnya. Itu pun diperbolehkan karena kita menjaga diri kita. Jadi kita harus membedakan, benci kepada perbuatan dosa harus, merendahkan perbuatan dosa itu harus, tapi pelakunya belum tentu kita harus benci secara mutlak dan belum tentu kita harus rendahkan secara mutlak. Tapi kebencian kepada kemaksiatan dan dosa itu harus. Allah berfirman, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah jadikan kalian benci kepada kekafiran, kepada kemaksiatan, kepada kefasikan. Orang yang seperti ini, mereka lah orang-orang yang Allah bimbing. Perhatikan, Allah katakan benci kepada kekafiran, perbuatannya, kefasikan, perbuatannya, kemaksiatan, perbuatannya, bukan pelakunya. Bukan pelakunya.
Lah, memang terkadang membedakan pelaku dan perbuatan. Jadi kalau dia sedang melakukan itu dan perbuatan itu ada pada dia, kita benci sama dia, kita menjauh dari dia. Tapi kalau dia nggak sedang melakukan itu, maaf, contoh, dia mungkin pelacur atau wanita yang nggak bagus. Tapi suatu hari dia datang ke masjid, pakai kerudungnya dan dia sholat. Apakah kita benci dia ketika gitu? Tidak. Kita sambut dia. Apa kabar? Gimana keadaanmu? Maksiat dia ketika dia di luar, kita benci. Tapi ketika dia sudah di masjid bersama kita, dia saudari kita kaum muslimah. Mungkin perlu kita rangkul, mungkin perlu kita nasihati, mungkin kita perhatikan, atau mungkin bahkan perlu kita berikan kehormatan agar dia tertarik untuk tetap di masjid dan mencintai Allah dan Rasulnya. Allah alam. Jadi intinya bedakan antara maksiat perbuatan dengan pelaku. Perbuatan maksiat tetap kita harus benci. Nggak boleh kita mencintainya. Tapi pelakunya, ketika dia sedang tidak melakukannya, kita tidak harus membencinya. Kecuali ketika dia sedang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Allah alam. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Alhamdulillah, sudah tidak ada pertanyaan. Silakan ditutup, Ustaz, majelisnya. Tafadhol. Jazakallah khair kepada Al-Huda Sister dan juga Al-Kautsar dan yang lainnya, para ummahat, para akhwat, yang saya merasa bahagia dan bangga dengan para akhwat yang terus semangat dalam menuntut ilmu agama. Dan ini sebuah anugerah Allah kepada kita. Betapa banyak sekarang orang-orang yang tidak peduli dengan agama mereka, padahal ini modal mereka ketemu Allah. Mereka malas untuk melakukan ibadah, mereka malas menuntut ilmu agama, sehingga mereka ketika jatuh dalam dosa, mereka katakan, aku nggak tahu, aku nggak ngerti. Padahal bukan karena ketidaktahuan, ketidakadaan, ada ilmu, ada fasilitas, tapi mereka yang menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satu sebab kita akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka pada teman-teman, akhwat, ummahat, ikhwan seluruhnya, saya ucapkan jazakumullah khair. Apa yang kita bahas ini tentang dampak-dampak dosa adalah menjadi sebuah peringatan bagi kita. Dosa tidak akan pernah membahagiakan kita. Dosa tidak akan pernah membawa kebaikan. Tapi dosa akan membawakan kesialan, bahkan dosa membawakan kepada kehinaan dan kebinasaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar diri kita untuk menahan dari dosa itu lebih baik daripada kita melakukan dosa, akhirnya kita tidak sabar mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dan doa kafaratul majlis, dan saya serahkan kembali kepada moderator untuk menutup acara ini. Jazakallahu khair.